Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berdiri, Perkenalkan berdiri, nama berdiri, saya, berdiri. perkenalkan nama saya Apip, asal dari Tasikmalaya, Bib. Saya mau menyampaikan pertanyaan dari teman saya, Bib. Kebetulan teman saya perempuan dan beberapa bulan lagi mau menikah. Yang menjadi keraguannya dari laki-laki pacar teman saya itu minta syahadat di depan gurunya gitu, Bib. Sedangkan teman saya kan muslim dari lahirnya gitu. Apa mungkin harus ngucap kalimat syahadat lagi gitu? Yang anehnya si laki-laki itu minta syahadat di depan gurunya gitu. Itu menurut pandangan Habib gimana ya? Baik, awas hati-hati ya. Ini kemungkinan besar justru orang-orang Khawarij. Awas hati-hati. Ini kemungkinan orang-orang Khawarij yang mereka beriktikad bahwa Islam kita adalah tidak sah kalau tidak bersyahadat di hadapan guru mereka. Hati-hati, ini sudah tanda banyak sekali terjadi adanya klaim bahwa kita nih Islamnya Islam turunan dan tidak sah keislaman kita. Awas, hati-hati itu. Maka jangan, kalau bisa, kalau sudah tahu akidahnya melenceng, gak usah jadilah nikahnya, cari yang lain ya. Kalau memang orang ini nggak mau sadar begitu, daripada nanti ke bawah akidah kita malah justru terjungkil ya, lebih baik gak usah. Tapi kita harus tahu lebih jauh, dan jangan sampai sudah lebih jauh ternyata kita terperosoknya. Daripada akidah kita dipertaruhkan, mendingan kita mencari yang lain, minta sama Allah, maka Allah akan berikan yang lebih baik. Kecuali memang diajak orang tersebut ke saya untuk dialog dengan saya, kita akan kupas, kita akan bongkar-bongkaran apa akidahnya. Tapi menurut sejarah yang ada, maksudnya kejadian-kejadian yang ada di lingkungan kita selama ini, orang yang seperti itu biasanya adalah orang Khawarij yang mengklaim kafir kepada orang yang tidak bersyahadat di depan gurunya. Orang tua diklaim kafir, orang NII contoh ya, orang NII, kemudian orang ISIS, kemudian apalagi itu Islam Jamaah Islamiyah. Awas, orang-orang Jamaah Islamiyah sama seperti itu, mengklaim bahwa Islam kita yang dari lahir itu tidak sah katanya, dan biasanya mengharuskan kita bersyahadat di hadapan gurunya. Nanti ujung-ujungnya ini ada modus, ujung-ujungnya kita harus bayar dosa, membayar sekian tahun dikalkulasikan, harus dikeluarkan hadnya, harus dikeluarkan infak wajibnya ya. Awas, hati-hati, ini duit urusannya, duit. Walaupun tidak urusannya tidak duit, nanti akan mengklaim orang tuanya sebagai kafir. Hati-hati. Pada dasarnya kita yang sudah muslim dari sejak lahir, maka pengakuan kita dengan keislaman kita sudah cukup. Dalam sholat kita syahadatnya cukup, kemudian syahadat kita di luar sholat kita, dengan kita mempersaksikan diri kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang menuhankan Allah Ta'ala dan tidak menyekutukannya, menyaksikan bahwa, meyakinkan bahwa diri kita mengakui Rasulullah Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulnya Allah, itu sudah cukup. Jadi syahadat kita di dalam sholat itu sudah menunjukkan keislaman kita. Kita sholat berjamaah itu sudah menunjukkan kita adalah seorang Islam. Yang diukur dari seseorang dalam keislaman lahiriahnya. Urusan batiniyah urusan Allah Ta'ala. Urusan batiniyahnya urusan pribadi dia kepada Allah dan Allah yang tahu. Entah orang itu menyusup ke dalam tubuh Islam, ngaku Islam, ya kalau dia bersyahadat benar-benar di hadapan kita, umat muslim, kita tahu dia sholat dan sebagainya, maka kita sudah meyakini ia adalah seorang muslim. Tapi batinnya kita tidak tahu apakah dia benar-benar ingin menjadi seorang muslim atau hanya ingin menyusup ke dalam tubuh Islam, kan kita tidak tahu, itu urusan Allah. Tapi kita selaku seorang muslim
hanya dituntut menghukumi dengan lahiriah saja, tidak diperintahkan untuk membelah dada orang lain. Ya, maka hati-hati, kejadian seperti ini banyak sekali. Jangan sampai kita justru malah kadung, apalagi perempuan, kalau sudah meteng, sudah melendung, sudah hamil, kata si suaminya, ayo kamu mau tinggalkan tidak akidahmu, kamu harus ikuti akidah saya. Bagaimana akhirnya? Mau tidak mau, ya kan? Seorang wanita daripada dirugikan menurutnya, kalau tidak kuat imannya, pasti akan mengikuti akidah laki tersebut yang malah menjauhkan dari akidah yang benar. Kalau seorang muslimah yang kokoh teguh pendiriannya, ia akan mencari laki-laki yang berakidah benar untuk menjadi imamnya dalam kehidupan dunia dan di akhirat. Begitu harusnya. Ya, tolong ini diperhatikan. Baik, kita berikan kepada yang lain. Yang mau bertanya silahkan. Terima kasih, Bib. Berdiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bib, saya mau nanya, kan kalau orang yang udah meninggal ruhnya di alam barzah, bagaimana? Nggak jelas. Orang apa? Kalau orang yang sudah meninggal kan ruhnya di alam barzah. Dan bagaimana kalau orang yang baru meninggal beberapa hari, sekitar seminggu sampai 40 hari, apakah benar ruh orang tersebut bisa menengok ke keluarganya? Dan bagaimana kalau malam Jumat, kalau orang yang sudah meninggal ruhnya juga bisa menengok keluarganya yang ada di rumah? Sampai yang kedua, tadi kan dijelaskan bahwa ada 3 golongan orang yang bisa memberikan syafaat seperti para nabi, ulama, dan para syuhada. Bagaimana dengan golongan orang yang habis Quran? Apakah mereka juga bisa memberikan syafaat kepada keluarganya? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada keterangan di mana ruh orang yang meninggal di awal-awal hari, bahkan hingga hari ke-7-nya, itu dikatakan masih tidak jauh dari tempat tinggalnya. Ada keterangan seperti itu. Kemudian dalam keterangan yang lainnya, mereka ruhnya tidak jauh dari jasadnya. Ruhnya tidak jauh dari jasadnya. Bahkan ada ulama yang meriwayatkan ruhnya itu di antara kulit dan daging. Ada juga ulama yang meriwayatkan, di antaranya ini keterangan dalam Tanbihul Waqilin, ada separuh ruhnya dimasukkan lagi hanya sampai sebatas dadanya saja, separuhnya lagi masih di luar. Untuk apa? Untuk pertanyaan kubur dipersiapkan seperti itu. Jadi setelah keluar nanti akan dimasukkan lagi separuhnya, ya, sampai dada. Ada lagi yang ditempatkan di antara kulit dan dagingnya. Di antara, mohon maaf, di antara kafan dan kulitnya, bukan di antara kulit dan daging. Di antara kafan dan kulitnya. Begitu. Di antaranya. Berarti sangat tipis sekali. Jadi keterangan ini dapat kita pahami, sesungguhnya di antara keterangan yang lainnya, mereka, orang yang telah meninggal, bisa mendengar suara terompah dari orang-orang yang mengiringi jenazahnya ketika mereka hendak pulang. Lalu ada keterangan di mana umat muslim, ruh orang mukmin pada setiap malam Jumat sampai hari Jumat sore ba'da asar, maka Allah akan mengirimkan malaikat untuk membawa ruh orang mukmin tersebut dan diperlihatkan kepada kerabatnya. Akan diperlihatkan kepada kerabatnya. Kalau diperlihatkan ternyata kerabat keluarganya tersebut melakukan kebaikan, maka Allah akan memberikan kebahagiaan kepada si mayat tersebut, ruh orang yang telah wafat, dengan kebahagiaan yang tidak pernah didapati ketika hidupnya.
Dan bila ia melihat ternyata kerabatnya itu berbuat keburukan, maka ia akan bersedih dengan kesedihan yang tidak pernah didapatkan oleh orang hidup. Dan ia akan berdoa, ya Allah, jangan kau matikan keluargaku itu sebelum engkau memberikannya waktu untuk bertaubat. Nah begitu. Jadi keterangan ini diambil dari hadits Rasul sallallahu alaihi wasallam, dari athar sahabat dan keterangan para ulama. Dapat kita pahami berbeda pendapat di antara para ulama tentang keadaan ruh, namun semuanya insyaallah bermuara dari keterangan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Artinya tidak semua ruh itu keadaannya sama, ya. Tidak semua ruh itu keadaannya sama. Ada yang ternyata diberikan kesempatan sejenak untuk masih berada di tempat tinggalnya, dipegang oleh para malaikat. Ada juga yang sudah langsung diambil. Keterangan-keterangan ini hanya sebagian kecil saja, karena tentang urusan ruh hanya Allah yang paling tahu. Qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Katakan bahwa urusan ruh itu urusan Tuhanku, dan tidaklah aku diberitahukan tentang pengetahuan ruh itu kecuali sedikit. Jadi walaupun yang paling paham itu Allah, tapi tetap Rasulullah diberikan pengetahuan itu oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi sedikitnya pengetahuan dari Allah untuk Rasulullah menurut kita itu sangat banyak, karena hanya sedikit yang mampu kita hafalkan. Padahal keterangan-keterangan dari Rasul tentang ruh itu sangat banyak. Di antaranya bisa kita ketahui keterangan ini di dalam kitab Tadhkiratul Qurtubi, Mukhtasar Tadhkiratul Qurtubi, karya seorang mufassir, seorang muhaddits, Imam Al-Qurtubi. Kemudian juga di dalam kitab Syarhus Sudur bi Ahwalil Maut wal Qubur, karya Al-Imam Al-Hafidz Jalaluddin As-Suyuti, di antaranya dari situ. Kemudian juga di dalam kitab Ahwalul Qubur, karya Imam Az-Zahabi, di antaranya, ya. Bisa kita lihat dari kitab-kitab tersebut, dan saya memilikinya. Atau Ar-Ruh, karya Syekh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kita kumpulkan keterangan-keterangan itu dari kitab-kitab beliau, kita akan mengetahui hadits-hadits Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang masalah ruh. Demikian. Jadi berbeda keadaan ruh orang-orang muslim, tidak sama semuanya. Jadi orang muslim biasa bisa dibawa menemui kerabatnya, di antaranya setiap malam Jumat dan hari Jumat. Oleh karenanya perbanyak doa untuk mereka di malam Jumat dan hari Jumat. Yang lain, akhwat silahkan bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau bertanya tentang mimpi, Bib. Ya, apa silakan. Di setiap mimpi mengandung arti atau hanya bunga tidur saja? Baik, mimpi yang mengandung arti biasanya ketika mimpi itu terjadi seolah-olah nyata. Kemudian pas bangun tidur, sampai bangun tidur pun masih teringat biasanya. Di awal-awal kita bangun dari tidur itu, perasaan dalam mimpi itu masih terbawa. Jadi seolah-olah apa yang dirasakan di dalam mimpi itu masih kita rasakan dan masih kita ingat. Itu biasanya mimpi yang mengandung arti. Tapi kalau mimpi yang tidak mengandung arti, maka biasanya suka hilang pada saat kita bangun, ya. Kita lupa pada saat kita bangun, kadang lupa apa itu. Demikian di antara ciri-ciri mimpi yang mengandung arti dengan mimpi yang tidak mengandung arti. Ya, terima kasih, Bib. Ya, sama-sama. Yang lain silahkan, so akhwat yang mau tanya lagi. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Saya mau ini yang barusan, kalau setelah bangun tidur terus mimpi kembali, mimpinya yang itu lagi, itu termasuk yang baik gimana atau Ibu? enggak? Gimana, kurang jelas? Nyambung mimpinya gitu? Iya. Oh, setelah iya. tidur nyambung lagi, gimana, Bib? Ya berarti mimpi itu ada maksud. Mimpinya petunjuk dari Allah kalau seperti itu, ya.
Mimpinya berarti ada beberapa episode begitu. Terima kasih Mim. Ya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi yang saya khawatirkan ini akibat banyak nonton sinetron. Yang akhirnya mimpinya pun bersambung begitu kan. Episode ke-28, mimpinya 28 kali nyambung terus. Ternyata kesengserem sama sinetron. Yang lain silahkan. Assalamualaikum, Bib. Waalaikumsalam warahmatullahi. Bagaimana hukumnya uang panjer jika tidak jadi membeli barang tersebut? Bolehkah dimiliki oleh orang tersebut atau harus dikembalikan? Uang panjer pada suatu jual beli nggak boleh, harus dibalikan. Maka harus dikembalikan. Kalau memang tidak terjadi jual belinya, uang panjer harus dikembalikan. Namun bila ternyata ketika jual beli itu tidak terjadi akibat pembatalan dari calon pembeli yang mengakibatkan adanya kerugian dari sang penjual, maka kerugian itu juga harus ditanggung oleh calon pembeli yang nggak jadi, begitu ya. Seorang penjual dia menjual kepada halayak ramai, ternyata ada orang yang berani atau berupaya untuk membelinya. Kemudian dia memberikan panjeran atau DP, yang akhirnya sang penjual ini menahan produk penjualannya, yang padahal ada orang yang mau membelinya, sehingga ia harus menahannya. Bisa jadi yang membeli itu dengan harga yang lebih tinggi, atau bisa jadi si penjual ini sedang memang buru-buru butuh uang, yang akibatnya kalau tidak jadi dibeli oleh si A ini, maka orang yang hendak membeli yang lain ternyata keburu membeli produk yang sama dari orang lain, akhirnya kita merasa terugikan. Ya. Kalau sudah waktunya mepet, orang yang punya produk ini harus menjual produknya dengan banting harga. Otomatis kan begitu biasanya, dengan harga yang murah, karena orang yang mau dengan harga yang mahal itu sudah keburu beli produk dari tempat yang lain. Akhirnya kita harus menjual produk kita karena memang butuh uang, menjual dengan harga yang akhirnya dimurahkan. Nah, dalam hal ini seolah-olah si penjual merasa terugikan akibat dari penggagalan yang dilakukan oleh calon pembeli yang sudah memberikan DP. Maka yang paling tepat, tidak boleh seluruhnya DP itu dimiliki oleh si penjual. Ya, tidak boleh, kecuali DP-nya sesuai dengan kerugian yang ada diakibatkan oleh calon pembeli yang nggak jadi. Kalau DP-nya kecil, ya, DP-nya kecil, kira-kira sesuai dengan kerugian yang dialami oleh si penjual, maka yaitu sudah. Tapi kalau DP-nya ternyata besar, maka tidak boleh dimiliki seluruhnya, hanya bagian yang dirasa cukup untuk membayar kerugian si penjual tersebut. Paham ya? Jadi tidak boleh DP itu keseluruhannya hangus dimiliki oleh si penjual, kecuali nilai yang sesuai dengan kerugian yang dirasakan oleh penjual akibat penggagalan yang dilakukan oleh pembeli. Demikian, itu harus dibicarakan dengan baik, harus dibicarakan baik-baik supaya tidak ada miskomunikasi. Dari awal kita harus bicarakan. Contoh, si penjual menyampaikan DP-nya 30.000,
atau 100.000. Dan bila ini tidak jadi, maka DP ini akan kami ambil sebagai bentuk kompensasi kerugian, karena nilai kerugiannya seperti ini. Tapi kalau ternyata kata si pembeli, DP-nya saya 3 juta saja, nggak apa-apa. Ini terlalu besar, nggak apa-apa, nggak apa-apa. Tapi pada saat nggak jadi, akhirnya hangus semuanya, tidak boleh. Tidak boleh yang 3 juta itu diambil. Jadi silahkan dibicarakan di awal bagaimana saling ridho satu sama lain, tidak merugikan satu sama lain. Begitu. Dan yang menjual pun jangan kekeh. Sudah tahu nilai kerugian itu hanya kecil, tapi ingin dibayar dengan nilai yang besar. Nah, itu tidak boleh. Demikian ya, harus adil semuanya. Silahkan yang bertanya yang lain. Kalau sebelumnya sudah ada perjanjian gimana itu, Bib? Sebelumnya sudah ada perjanjian, maka perjanjian jika saya tidak jadi beli, nanti uang saya nggak usah dikembalikan. Tidak saya, jika abang tidak jadi membeli, uangnya tidak saya kembalikan, terus sudah ada kesepakatan gimana? Ya, kalau sudah ada kesepakatan tidak masalah, silahkan. Tapi jangan sampai uang yang dijadikan DP itu terlalu besar. Tetap pasti ada salah satu yang dirugikan. Begitu. Jadi kalaupun istilahnya uang DP-nya itu besar, maka di awal kita harus deal-dealan berapa persen yang nanti akan dijadikan kompensasi kerugian bagi penjual. Seperti itu. Jadi saling ridho satu sama lain, tidak ada yang terugikan. Demikian, Allah a'lam. Silahkan sebelah depan sini, yang ikhwan. Mbak tahan dulu, laki-laki dulu yang bertanya. Ya, silahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik. Diriwayatkan bahwasannya berdosa besar bagi orang yang masih ada jalan yang lain ternyata lewat di hadapan orang yang sholat. Artinya di hadapan orang yang sholat ini di area di mana dia melakukan sujud yang dipakai oleh tubuhnya untuk melaksanakan sholat. Tapi kalau yang sholat di sebelah sana, kita lewat di sini ya tidak mengapa. Tapi area yang dimana dia gunakan sampai sujud, begitu, yang digunakan untuk sujud, kemudian kita gunakan untuk lewat berjalan, maka itu sangat dosa besar, dosa sekali ya. Andaikan seseorang tahu akan dosanya itu, pasti dia lebih baik menunggu daripada dia lewat di hadapan orang yang sholat di bagian tempat ia sholat. Kemudian ada keterangan dalam kitab fikih, di antaranya ketika Jumatan, ketika sedang menunggu waktu Jumatan, orang dari belakang boleh melangkah ya ke depan, melangkahi pundak orang tanpa dosa ketika orang-orang yang di belakang menghalangi jalannya bagi jamaah untuk memenuhi saf di bagian depan. Itu tidak ada dosa. Jadi kalau ada di depan celah tidak mau ditutup, maka ketika ada orang dari belakang mau masuk ke celah tersebut, maksudnya ke area yang masih kosong, sampai harus melangkah di samping pundak atau melangkahi pundak orang lain pun, insya Allah itu la ba'sa, katanya tidak mengapa menurut para ulama ahli fiqih. Tapi seyogianya bagi kita tetap mengedepankan adab. Kita minta izin ya, kita minta izin, permisi dulu, permisi. Kalau orang Arab letterlek seperti itu langsung main langkah-langkah aja, kadang ngelangkahin kepala. Nah, kalau ngelangkahin kepala jangan, nggak boleh. Kalau orang Arab ada yang sampai ngelangkahin kepala. Orang Indonesia kecil kan, kerungkup sama gamisnya. Orang Arab itu jarang pakai celana dalam. Ya.
dijepat akhirnya sama orang Indonesia. Wah, ngajerit langsung. Sama halnya seperti itu ketika memang sangat urgent sekali. Ketika sangat urgent sekali, tidak ada apa namanya tuh jalan untuk keluar. Contoh kita di musholla atau di masjid. Ketika itu kita mules, ingin buang air, sedangkan orang masih banyak, begitu kan? Susah untuk mencari area yang terbebas dari orang-orang yang sholat, sedangkan masih banyak orang yang sholat sunnah, kemudian yang duduk-duduk, nyari celahnya susah. Sedangkan kita sudah merengpeng, kalau kata Sunda merengpeng, tahu nggak? Wah, udah luar biasa nih perut. Pengen buang air, apa iya kita harus nunggu modal di masjid? Apa namanya? Doljid, modal masjid, begitu kan? Kalau dolwah kan modal di sawah, begitu. Tidak mungkin, maka insya Allah dimakfu perjalanan kita, langkahnya kita melewati orang tersebut, walaupun orang itu sudah memberikan tangan di depannya, karena ada darurah, ya. Kalau darurah, tapi kalau tidak darurah, maka tidak diperkenankan, tunggu dulu atau ambil jalan yang lain. Darurah yang lainnya mana? Takut ketinggalan pesawat. Kita sholat di musola bandara, ternyata di belakang ada yang masih masbuk, gitu ya. Sedangkan jam untuk check-in ke pesawat itu sudah mepet sekali. Kalau kita nungguin orang-orang ini sampai selesainya sholat, bisa jadi kita ketinggalan. Maka itu pun merupakan hal yang darurah. Sama halnya seperti sholat lihurmatil wakti. Ini tentang masalah darurah ya. Penting bagi sahabat-sahabat yang ingin berjalan menuju Baitullah, menuju Madinah dari Indonesia. Dalam kitab fikih dijelaskan bahwa Rasulullah SAW tidak pernah melaksanakan sholat fardu di atas kendaraan. Beliau hanya melaksanakan sholat itu, sholat sunnah di atas kendaraan, walaupun menghadap kemana-mana. Tapi kalau kita sholatnya di kapal laut yang memang areanya luas, bisa melaksanakan sholat dengan sempurna, mengarah ke arah kiblat terus, seperti itu tidak masalah. Di kereta pun kita boleh, ya, selama arahnya tetap ke arah kiblat, begitu. Dan kita bisa melaksanakan dengan sempurna, ruku, sujud, berdiri seperti itu. Tapi kalau tidak bisa, maka lakukanlah sholat lihurmatil wakti. Padahal kita batal, dan di pesawat itu tidak ada debu. Debu yang digunakan itu harus jelas-jelas, debunya harus jelas. Jangan dikira-kira, kira-kira ada debu, jangan, harus jelas debunya. Dan tidak tercampur dengan parfum, tidak tercampur dengan sanitizer, tidak tercampur dengan bedak. Tapi walaupun demikian, di pesawat tidak mungkin syarat daripada tayamum itu terpenuhi. Tetap ikhtiar, lakukan saja tayamum, tapi sholatnya awas. Tayamum itu jangan untuk sholat jamak, sholatnya untuk satu waktu sholat, dan sudah masuk waktu sholat tayamumnya. Sudah masuk waktu sholat baru kita tayamum untuk satu waktu itu, jangan dijamak, ya. Kemudian kita sholat, lakukan sholat seperti biasa. Nah, ini namanya sholat dihormatil waktu. Syarat sahnya sholat itu tidak mencukupi, syarat sahnya tayamum tidak mencukupi, tapi kita tetap ikhtiar melakukannya. Kenapa repot-repot? Tujuannya apa? Imam Asy-Syafi'i dan para ulama-ulama Syafi'iyah memfatwakan demikian. Bila pesawat itu nyungsep, ya, nggak balik lagi ke Karawang, maka insya Allah sholat yang kita lakukan pada saat di pesawat dengan sholat lihurmatil waktu, menghormat waktu, tidak akan dihisab oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sudah memenuhi janji kita, kewajibannya sudah terpenuhi. Tapi kalau kita masih hidup, landing nanti di Madinah, pada saat kita sudah santai, lakukan qadha sholat yang kita lakukan di pesawat. Gitu ya. Nanti nih yang pada mau umroh, yang mau haji, begitu pula pada saat pulangnya, apalagi pulangnya ngadepnya ternyata ke arah Cina.
ya kan, ke Indonesia ngadepnya dari Arab, Allahu Akbar, ngadep kemana kiblatnya? Borobudur. Loh, Monas kiblatnya ge. Tetap sholat ya, tetap sholat. Nanti kalau sudah di Indonesia, lakukan sholat qadha, gitu ya, sudah sampai di rumah atau di rest area atau besoknya di rumah gitu. Lakukan qadha sholat yang kita lakukan di atas pesawat. Ini penting bagi yang mau umrah. Terima kasih. Baik, yang lain silahkan. Cek. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Habib, saya ingin bertanya mengenai hukum memugar kuburan atau makam. Menurut pandangan Islam itu boleh atau tidak, dan makam yang paling baik itu dipugar atau tidak? Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Para ulama ahli hadis dan ahli fiqih serta ahli tafsir, di antaranya Imam Jalaluddin As-Suyuti, Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Imam Ibnu Hajar Al-Haytami, kemudian Imam Al-Haytami, ya, Imam An-Nawawi, beliau bersepakat bahwasannya memugar makam itu ada beberapa hukum. Yang pertama, bila memindahkan kuburan, tujuannya memindahkan kuburan dari suatu tempat yang mungkin terkena banjir ataupun suatu tempat yang rusak, kuburan itu dijadikan tempat untuk mesum, maksiat dan sebagainya, maka memindahkannya diperbolehkan. Atau kuburan tersebut ada pada area yang akan dibangun rumah, yang tadinya mungkin menguburkannya di depan rumah kecil. Ketika rumah itu mau dilebarkan, diluaskan, dibesarkan, ternyata nanti kuburannya akan masuk ke area dalam rumah. Maka sebelum dibangun, boleh untuk memugar dan memindahkan kuburan tersebut ke area yang lebih aman, terlebih lagi di pemakaman keluarga ataupun pemakaman umum. Boleh. Kemudian, membongkar kuburan dengan tujuan untuk melenyapkan situs kuburan itu sendiri karena kebencian. Contoh, menganggap kuburan tersebut, contoh kuburan para waliullah, dianggap sebagai penyebab kesyirikan. Karena banyak orang yang berziarah kubur dengan cara yang benar padahal, maka membongkarnya karena kebencian merupakan haram. Hukumnya haram, keharaman ini merupakan keharaman, tidak boleh. Karena apa? Karena kesyirikan bukan karena kuburannya. Kesyirikan ada pada kolbu manusia, ya, kesyirikan ada pada kolbu manusia, bukan karena kuburan. Itu yang perlu dipahami. Jadi amaliyah seseorang yang harus dibenahi, bukan kuburannya dibongkar. Kalau kuburannya dibongkar, nyari yang lain lagi. Bener kan? Jadi bukan kuburannya. Kuburan mah nggak salah. Orang dikubur dah mati, kata yang dikubur tuh. Emang apa salah gue? Begitu nanti, ya, ngajung jurigan kaimah. Membongkar kubur yang Mbak tanyakan diantaranya seperti apa? Kadang suka kuburannya itu kalau istilah saya di kamu mah dikijing loh Pak Habib. Nah itu kan kata ada yang tidak boleh kalau dari keramik kayak gitu, bolehnya dari alam kayak batu-batu gitu. Membuat itu tidak mengapa. Ini ya termasuk ulama yang tadi saya sebutkan. Membuat tanda kuburan, batas kuburan, pinggirannya pakai bata, ya. Itu tidak mengapa. Tidak mengapa. Kemudian pakai nisan, tidak mengapa. Ada tafsir dari para ulama, kalau orang-orang yang soleh boleh ditinggikan, tapi orang biasa maka makruh ditinggikan. Cukup sejengkal saja.
cukup sejengkal ataupun di bawah sejengkal, atau nisannya saja boleh, ya. Dicembungkan kuburan itu sudah ada sejak dulu. Boleh menyembungkan kuburan, tanah kuburan, supaya apa? Menjadi ciri bagi orang-orang agar tidak diinjak-injak. Seperti itu. Ciri batas kubur itu tujuannya untuk menjaga agar kuburan itu tidak diinjak-injak, tidak dikencingi atau lain-lain sebagainya. Ya, paham ya? Jadi batas kuburan itu tujuannya untuk memberitahukan ini adalah kubur seorang muslim yang perlu dirawat, dijaga, didoakan, jangan diinjak-injak, dihormati, harus dihormati. Nah, itu seperti itu. Jadi kalau terlalu tinggi, kalau orang biasa, bukan orang-orang soleh, terlalu tinggi, maka itu makruh hukumnya. Sebagian ulama ada, sebagian kecil tapi ya, terutama apalagi ulama Wahabi mah haram menyebutkannya. Tapi kalau ulama ataupun aulia, orang-orang soleh, boleh dipanjangkan, boleh diluaskan, boleh ditinggikan, boleh demikian. Tapi dengan syarat, jangan dilakukan di pemakaman umum. Kalau di pemakaman umum itu tidak diperkenankan. Yang diperkenankan adalah di area khusus. Di area khusus, jangan di pemakaman umum. Kalau di pemakaman umum tidak boleh seperti itu, karena merupakan wakaf bagi kaum muslimin. Tidak boleh dibatasi untuk pribadi seseorang. Demikian. Oke. Habib, boleh satu lagi nggak? Boleh, silakan. Ada. Begini, kalau di kampung kan suka kadang ibu-ibu suka naruh beras di gentong, terus dikasih air, kemudian ditutupi kain putih. Itu sebenarnya menurut Islam termasuk musyrik atau bukan? Menurut Islam itu nanti berasnya akan bulukan. Naruh beras di gentong, dikasih air, ditutup, bulukan gak kira-kira? Bisa jadi tumbuh itu. Ya, tumbuh ulat, tumbuh apa itu? Tumbuh sesuatu. Naruh beras di gentong. Satu hal ini dulu, wajar. Kalau naruh berasnya di gentong, permasalahan ini dulu ya kita bahas. Itu wajar. Naruh beras di dompet kurang wajar. Ya. Naruh beras di wajah orang itu kurang ajar. Naruh beras di wajah orang, ditimpukin ke wajah orang, itu namanya kurang ajar. Naruh beras di dompet tidak wajar. Naruh beras di gentong wajar. Tidak lantas langsung disebut syirik. Dikasih air, airnya di mana begitu? Dan untuk apa? Tujuannya innamal a'malu bin niyyah. Paham ya? Jelas. Kalau tujuannya untuk sesembahan kepada karuhun, maka ini tidak boleh dan bisa mengakibatkan kesyirikan. Haram hukumnya dan bisa mengakibatkan kesyirikan. Tidak langsung divonis syirik, tapi hukumnya haram. Hukumnya haram dan bisa saja menimbulkan kesyirikan. Tidak langsung divonis, harus ditafsir lagi, ya, harus diperinci lagi. Begitu. Kalau meyakini bahwasannya leluhurnya itu akan datang memakan berasnya, maka dikhawatirkan akan protes tetap leluhurnya. Kenapa lu ngasih gua beras yang belum matang? Lauknya mana coy? Begitu. Kalau kita meyakini nanti leluhur itu akan menolong kita, dengan hakikatnya si leluhur itu akan datang menolong kita, maka itu menjadi kesyirikan. Dengan hakikat kita yakin, percaya leluhur kita akan datang menolong kita secara hakikiyah, maka itu syirik. Ya, syirik.
Tapi kalau tentang masalah pertolongan dari orang-orang soleh, wasilah dengan cara atau sebagai wasilah, maka ini ada. Kalau wasilah ada dari hamba-hamba Allah yang soleh. Di antaranya terdapat di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menyatakan, "Idza adalla ahadukum syai'an aw arada 'aunan wa huwa bi ardin laisa biha anisun falyaqul ya ibadallah a'inuni fa inna lillahi ubbadan la narahum." Wa qad jurriba dzalik, kata sang perawi. An Utbah bin Ghazwan Nabi Allah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, bila salah seorang di antara kalian tersesat di suatu tempat yang tidak ada penghuninya, maka ucapkanlah oleh kalian, ya ibadallah a'inuni, wahai hamba-hamba Allah, tolonglah aku. Fa inna lillahi ubbadan, karena sesungguhnya Allah memiliki hamba-hamba la narahum yang kalian tidak mampu melihatnya. Ya, kata sang perawi hadis, wa qad jurriba dzalik, dan sungguh ini telah ditajrib. Keterangan ini pun diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani. Warijalhu wathaqu, ya. Ana dhaqin fi ba'dihim illa anna Yazid bin Ali lam yudrik Utbah. Kemudian dalam riwayat yang lainnya, inna lillahi malaikatan fil ardi siwal hafadhah yaktubuna ma yasqutu min wariqis syajar fa idza asaba ahadukum min waraqis syajar فَإِذَا أَصَابَ أَحَدُكُمْ أَرْجَةً atau urjatan fi rijlihi bi ardin falatin falyunadi a'inuni ibadallah. Sesungguhnya Allah memiliki malaikat-malaikat di bumi selain malaikat hafadhah. Ada malaikat yang lain yang senantiasa mencatatkan daun-daun yang berguguran. Faida asaba ahadukum, bila ada salah seorang di antara kalian yang mendapati ujian, mendapatkan musibah, orjatan fi rijlihi, contoh berupa tanah yang mendaki, lereng bukit yang mendaki sehingga dikhawatirkan akan terjatuh, ya. Falyunadi, maka berserulah, a'inuni ibadallah, tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Tolonglah aku wahai hamba-hamba Allah. Rawahu Tabrani, riwayat Imam At-Tabrani, wa rijaluhu thiqatun, dan perawi-perawinya itu thiqah. Di antaranya seperti itu. Tentang masalah wasilah dari selain nabi, dari hamba-hamba Allah. Contoh di antaranya para malaikat, para aulia, dan orang-orang saleh yang lainnya. Maka kalau kita bertawasul dengan mereka tidak masalah, tapi tidak usah pakai beras. Ya, kalaupun kita punya beras, gak usah caranya seperti itu. Bagaimana caranya? Sodakohkan, karena sodakoh kita akan menjadi wasilah bagi kita. Sehingga para ulama berkata, jika kalian ingin mencapai suatu hajat, maka perbanyaklah sodakoh di awal. Bukan persedikitkan, tapi sekarang mau banyak, tujuannya besar, sodakohnya sedikit, pelit namanya, kopet. Nah, tapi kalau punya tujuan besar, ya sodakohnya juga harus besar di awal. Seperti itu. Rasul pun menjelaskan demikian. Para ulama menukil daripada ucapan Rasulullah SAW. Gak usah nyimpen beras kemudian tujuannya dipersembahkan kepada leluhur, gak usah. Nyimpen, silahkan nyimpen beras. Mau digentong kek, mau dikarung kek, silahkan. Kalau digentong sebetulnya ada tujuan apa? Supaya aman dari tikus, karena tikus tidak kuat menggerogoti gentong, betul tidak? Tapi kalau tikus berdasi, segentong-gentongnya dibawa, ya, jangankan gentongnya, istri tukang gentongnya pun diambil. Terakhir, ikhwan yang bertanya, silakan sebelah sini. Terakhir ya, terakhir, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mencium apa? Baik. Mencium anak cucu kita, entah tangan ataupun kening,
itu berpahala. Betul, karena apa? Merupakan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Suatu ketika di dalam Riyadhus Shalihin ya ada riwayatnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam sedang duduk bersama beberapa sahabat. Kemudian datanglah cucu dari baginda Rasul, Sayyidina Hasan dan Sayyidina Husain. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencium mereka. Ya, mencium mereka. Lantas ada salah seorang sahabat yang berkata, "Ya Rasulullah, engkau mencium mereka?" Keheranan gitu. "Engkau mencium mereka?" Kata Rasul, "Ya, aku menciumnya." Kenapa? "Aku memiliki 10 anak. Seumur-umur belum pernah ada anakku yang aku cium, ya Rasul." Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man la yarhamu la yurham." Siapa orang yang tidak mampu menyayangi, dia tidak pantas untuk menerima kasih sayang, dia tidak akan disayangi. Maka setelah itu ia menangis dan kemudian ia pulang untuk menciumi anak-anaknya. Menciumi anak kita, entah bagian keningnya, pipinya, entah tangannya, sah-sah saja. Silahkan itu dilakukan. InsyaAllah itu merupakan perbuatan baik yang diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, kita cukupkan dulu pertemuan kita malam hari ini. Mohon maaf agak lemes, lapar, belum makan. Mudah-mudahan apa yang kita kaji bermanfaat untuk kita. Lalu sedikit lagi ada satu hadits untuk jamaah yang akan umrah, ya, untuk jamaah yang akan umrah. Nanti pada saat di Madinah, ambillah tanah Madinah atau debu Madinah dengan telunjuk kita atau dengan jempol kita, tapi jangan dikantongin dibawa pulang, jangan. Ya, batu walaupun kita nanti mendapatkan batu sebagus apapun, mereka lebih ridho di tanah Haramain. Sudah, kita cukup debunya saja. Debunya kita pegang, ya. Kemudian angkat, kemudian masukkan ke dalam mulut kita, lidah kita atau bagian atasnya, ya, langit-langit mulut, basahi dengan ludah kita, kemudian sambil berkata, "Bismillahi turbatu ardina wa biriqi ba'dina." Ya. Boleh dilanjutkan, boleh segitu pun boleh. Yashfi mardana biidni rabbina. Boleh seperti itu. Diusapkan kedua tangan, lalu diusapkan ke seluruh tubuh kita. Nah, ini sesungguhnya ada haditsnya dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Di dalam kitab Al-Adhkar Rasul menjelaskan tentang ini, bahwa debu Madinah itu mengandung fadilah yang luar biasa. Debu Madinah memiliki khasiat. Apa doanya tadi? Bismillahi turbatu ardina wa biriqi ba'dina. Ya. Bismillahi turbatu ardina atau biriqati ba'dina. Biriqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Tulis tempelkan jari kita ke tanah Madinah, ke debu Madinah, kemudian tempelkan ke lidah ataupun ke langit-langit mulut, basahi dengan ludah kita, maksudnya ya, basahi dengan ludah kita, kemudian usapkan, gosokkan di kedua tangan, lalu usapkan ke tubuh kita. Setelah dibacakan Bismillahi turbatu ardina, Bismillahi turbatu ardina, biriqati ba'dina, biriqati ba'dina, biriqati ba'dina.
yushfa bihi saqimuna, yushfa bihi saqimuna, yushfa bihi saqimuna bi'idni rabbina. Nah, ini doa yang diajarkan oleh Rasulullah bertabarruk dengan debu Madinah. Riwayatnya di dalam Sahihul Bukhari dan Sahih Muslim dan Sunan Abi Dawud dan yang lainnya, an Aisyah radhiyallahu anha, anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam kana idza ishtakal insanu asyai'a minhu, bila ada seseorang yang terkena penyakit, au kana qur'atan au jahin, atau terkena luka, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka baginda Rasul akan berkata bi usbu'ihi, dengan jari telunjuknya, hakada seperti ini. Kata Imam Sufyan bin Uyainah, beliau mempraktekkan dengan sibabatahu bil ardi, dengan telunjuknya ditempelkan ke tanah, ke bumi. Tsumma rafa'aha, kemudian beliau mengangkatnya, waqala, dan mengucapkan bismillahi turbatu ardina birinqati ba'dina yushfa bihi saqimuna biidni rabbina. Kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Begitu ya. Setelah dibasahi dengan ludah, ditempelkan ke tanah, kemudian diangkat, masukkan ke langit-langit mulut kita, digosokkan di kedua tangan, kemudian diusapkan ke seluruh tubuh. Insyaallah ini sesuai dengan sunnah Rasul. Jadi tabarruk dengan tanah Madinah diajarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan nanti yang akan berangkat pada tanggal 21 Maret dan jamaah yang berangkat berikutnya, entah yang April ataupun yang November ataupun yang 2017, mudah-mudahan semuanya bisa bertemu dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sifat-sifat buruk yang pernah dimiliki ketika di Indonesia sebelum berangkat mudah-mudahan hilang. Meditnya hilang, ya, kemudian juga malasnya hilang, amarah-amarahnya ya dihilangkan, diredam, kemudian dustanya, kebohongan-kebohongannya diganti dengan kejujuran, ya, banyak pokoknya diganti, mudah-mudahan semuanya dengan kebaikan, dan insya Allah akan diberikan syafaat oleh Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan saat ini pula saya akan merekrut jamaah yang mau ikut serta berjuang dengan saya dalam Ahbabur Rasul. Bagi yang mau menjadi penggawa, yang laki-laki penggawa Ahbabur Rasul, kemudian yang wanitanya, yang akhwatnya menjadi serikandi Ahbabur Rasul, dengan konsekuensi berjuang bersama kami, istiqomah dalam perjuangan, ya, apapun yang terjadi kita akan bersama-sama dalam kapal Ahbabur Rasul. Serikandi dan penggawa Ahbabur Rasul ini adalah garis depan dari para pejuang Ahbabur Rasul. Maka bagi yang mau ikut serta membantu dakwah saya, ya, mengerjakan pekerjaan dakwah kami, maka silahkan acungkan tangan. Yang laki-laki yang mau ikut serta menjadi penggawa Ahbabur Rasul, yang perempuan yang mau ikut serta menjadi serikandi Ahbabur Rasul, silahkan angkat tangan, kita ikrarkan. Kemudian nanti akan ada training leadership pada tanggal 7 sampai 8 Mei kalau tidak salah, ya, 7 sampai 8 Mei di Lembang, Bandung. Akan ada leadership training, pembekalan di sana. Penggawa serikandi merupakan pembantu saya dalam perjuangan ini. Bagi yang mau silahkan acungkan tangan, kemudian nanti bisa didata oleh penggawa yang sudah ada. Jadi kita memang harus memperbanyak personil penggawa dan serikandi. Insya Allah nanti di Cikarang pun kita akan rekrut juga sebanyak-banyaknya dari jamaah yang mau ikut andil, ikut berperan serta dalam perjuangan Ahlus Sunnah wal Jamaah, perjuangan Islam dalam wadah Ahbabur Rasul. Silahkan yang mau mengacungkan tangan, silahkan. Ikuti saya yang mau
ikut serta berjuang bersama saya. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sekali lagi, bagi yang malas tidak usah, saya tidak akan memaksa. Bagi yang malas, merasa keberatan, tidak usah ya. Ini hanya bagi orang yang ikhlas benar-benar mencintai Allah, mencintai Rasulullah, yang mencintai para awliya, mencintai ulama, mencintai mursyid-mursyid, mencintai perjuangan dalam Islam, dan mencintai ahbabur Rasul saja. Dan yang tidak malas, yang benar-benar akan teguh dengan ikrarnya. Bagi yang kira-kiranya akan mundur atau coba-coba, mohon untuk tidak ikut. Yang kira-kiranya hanya coba-coba, memang tidak yakin, tidak usah. Bagi yang yakin saja ingin menjadi penggawa dan serikan di ahbabur Rasul, silahkan angkat tangannya. Bagi yang tidak yakin, silahkan tidak usah. Karena kami adalah pejuang. Kami pejuang aswaja, kami pejuangnya Rasulullah, kami pejuangnya awliya Allah, kami pejuang para ulama ahlus sunnah wal jamaah. Kami akan berjuang bersama-sama kalian. Kami akan berjuang bersama-sama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bagi yang yakin dalam perjuangan baginda Rasul, dalam perjuangan ahlus sunnah wal jamaah, maka silahkan angkat tangannya. Kita akan berikrar. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ya Allah, ya Rabbi, ya Sayyidi, ya Rasulullah. Wahai Allah, Tuhan kami, tiada Tuhan selain Engkau. Wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Engkau adalah utusan Allah. Maka kami mohon ya Allah, maka kami mohon ya Rasulullah, izinkan kami untuk berjuang bersama mursyid kami, bersama guru-guru kami, bersama murabbi kami, untuk memperjuangkan Islam ini dalam akidah ahlus sunnah wal jamaah, dalam kapal ahbabur Rasul. Ya Allah, ya Rabbi, kuatkan kami dalam perjuangan ini, ikhlaskan kami, istiqomahkan kami, jadikan kami menjadi pejuang yang terkuat. Jangan biarkan kami lelah dalam perjuangan ini. Jangan biarkan kami ragu untuk mencapai kemuliaan-Mu. Ya Allah, kami pasrahkan diri kami kepada Engkau. Ya Rasulullah, kami khidmatkan diri kami dalam jalan-jalan sunnah-Mu serta jalan perjuangan-Mu. Ridhoi kami ya Allah, ridhoi kami ya Rasulullah. Persatukan kami bersama ikhwan-ikhwan kami dalam ukhuwah Islamiyah, dalam bimbingan murabbi kami, dalam mata rantai ilmu hingga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi, tolonglah kami, istiqamahkan kami, tetapkan kami dalam iman dan Islam serta ihsan. Istiqamahkan kami dalam takwa dan ketaatan. Istiqomahkan kami dalam kebenaran. Inilah jiwa raga kami. Kami pasrahkan untuk agama ini, untuk Allah Subhanahu wa taala, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, untuk Islam yang rahmatan lil alamin, Islam ahlus sunnah wal jamaah. Ya Allah, ya Rabbi, tetapkanlah ahbabur Rasul dalam jalan-jalan yang lurus, jalan-jalan Al-Quran dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. Alhamdulillah.
jangan mengkhianati guru kalian, jangan mengkhianati orang yang mengenalkan kalian kepada Allah, jangan mengkhianati Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jangan mengkhianati ajaran Rasulullah yang telah disampaikan melalui mata rantai ilmu hingga guru-guru kalian. Jangan mengkhianati ahlus sunnah wal jamaah, jangan mengkhianati Islam, jangan mengkhianati Allah subhanahu wa ta'ala, itu yang paling utama. Jangan mengkhianati sesama muslim. Jadilah seorang muslim yang kokoh, yang teguh dalam perjuangannya menuju persatuan Islam, menuju perjuangan Islam yang memberikan kedamaian, yang menebarkan cinta. Selamat datang bagi Anda, sahabat-sahabat saya, keluarga saya, anak-anak saya yang telah siap menjadi pejuang ikut serta bersama saya. Dan kami masih tunggu bagi teman-teman yang lain yang masih belum yakin, silahkan yakinkan terlebih dahulu. Kami tidak akan memaksa. Dan ada rumor bahwasanya kalau sudah ngaji di Ahbab Rasul tidak boleh keluar. Itu salah. Buktinya masih ada dan banyak jamaah yang pernah ngaji kemudian keluar, kemudian tidak istiqomah, kemudian meninggalkan pengajian. Kami tidak mencarinya, kami tidak memaksanya, itu pilihan, silahkan. Tapi kalau melihat umat Islam istiqomah ngaji, harusnya seorang muslim itu bersyukur, betul tidak? Seorang muslim kalau melihat ternyata banyak saudara muslim yang istiqomah ngaji di majelis-majelis ahlus sunnah wal jamaah seperti majelis Rasulullah, majelis Ahbab Rasul, Nurul Mustafa dan yang lain sebagainya, Kanzus Shalawah, seharusnya hati seorang muslim itu akan sadar dan bersyukur bahwa orang lain sudah lebih depan istiqomah menuju keridhaan Allah dan Rasulullah. Mengapa kita tidak? Orang lain sudah istiqomah menyampingkan cinta dunianya untuk duduk di majelis-majelis yang mulia. Kenapa kita justru yang masih malas membenci mereka? Justru orang muslim yang salah kaprah lah yang membenci orang muslim lain yang istiqomah duduk di majelis ilmu dan majelis dzikir ahlus sunnah wal jamaah. Seyogyanya seorang muslim bersyukur kepada Allah bila ada muslim lainnya istiqomah dalam mujahadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala dan mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.